Gus Miftah kan menawarkan Bilar untuk ikut pergi haji dan umroh gitu. Seperti apa nih Gus? Saat itu memang saya berharap Bilar sama Lesti bisa ikut haji. Saya pikir ini keluarga muda yang secara spiritual juga memang harus disupport sehingga kemudian menguatkan keluarganya, kira-kira begitulah. Tapi waktu itu karena kesibukan Bilar, terus satu acara saya ketemu dengan Lesti, dia bilang, Gus tahun depan aja deh hajinya. Oke, memang kalau maunya tahun depan nanti kita carikan fasilitas lah, artinya tak bantu apa yang bisa saya bantu. Demikian juga dengan si Nagita waktu itu ketemu saya bilang, tahun depan aja lah Gus, bareng-bareng. Bahkan Raffi waktu itu, udah Gus tahun depan haji sama saya. Nanti bulan saya ngurus semuanya, Raffi, termasuk si Lesti. Makanya feeling saya itu kenapa saya ajak haji, supaya keluarganya lebih kuat. Bahwa keluarga baru itu harus didukung. Karena memang pasangan yang benar-benar bertahan itu bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Kan saya selalu memberikan nasihat-nasihat pernikahan seperti itu. Nah, jadi yang benar-benar mampu bertahan bukan benar-benar cocok, tapi berusaha untuk saling mencocokkan. Makanya dari kemarin kenapa kalian tanya soal KDRT bagaimana, ini saya bingung gitu. Karena saya bingung dan saya tahu endingnya. Bahwa endingnya ini akan dicabut oleh Lesti atas nama anak atau atas nama cinta, itu sudah saya prediksi. Makanya kenapa saya nggak mau komentar sama sekali. Sekarang orang bilang, wah Lesti ngeprank dan sebagainya, kenapa nggak dilanjutkan? Itulah kenapa alasan Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan istrimu itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istrimu. Artinya apa? Seharusnya memang aib rumah tangga itu yang tahu ya kita. Ini kemudian banyak orang kenapa ikut-ikutan komentar, karena sudah dibawa ke ruang publik, dilaporkan, kemudian publik semuanya tahu, dan kemudian sudah tersangka, kemudian dicabut oleh Lesti. Banyak yang nggak terima umpamanya. Lah, hak kita nggak terima juga apa? Haknya nggak terima apa? Ya bagi saya ya silakan, mungkin urusan keluarga mereka. Makanya dari kemarin saya kan berusaha diam kan. Kalian ngomong mancing soal bagaimana saya komentari soalnya Lesti, saya mendingan diam gitu. Karena saya tahu endingnya kayak gini, bahwa ini adalah urusan rumah tangga mereka. Mau dilanjutkan atau mau berhenti, ya urusan mereka itu. Kan ini kan kita publik sudah kadung kecewa loh. Urusan rumah tangga mereka yang tahu ya mereka, ya Lesti ya bilang. Bahwa kemudian Lesti memberikan kesempatan kedua, ya sah-sah saja dong. Sah-sah saja. Kalau gitu ngapain dilaporkan? Loh, namanya juga orang emosi. Jangankan dengan suami, saya melaporkan orang, begitu orang lain tersangka, kemudian saya dimediasi, kemudian saya mencabut, kan boleh-boleh saja. Betul. Itu orang lain, apalagi suami istri. Gus, seperti kita tahu, Lesti mencabut laporan itu kan setelah pulang dari umroh. Gitu. Bisa dibilang mungkin dapat inspirasi dari sana. Nah, apakah si tidak berangkatnya si Bilar ke Tanah Suci bisa dibilang ya satu teguran juga? Satu begini, ya mungkin karena Tanah Suci itu dengan segala keistimewaannya, Lesti di sana dapat ketenangan kan. Ketika dia melaporkan dalam keadaan emosi, ketika di sana dia tenang, sudah bisa menata batinnya sehingga dia tidak emosi, sehingga kemudian mungkin ini harus saya selesaikan secara baik-baik. Kenapa kita tidak berhusnudzon seperti itu? Kalau mungkin pertanyaannya kenapa si Bilar nggak berangkat? Lah bagaimana kemudian berangkat? Kemudian dia dilaporkan polisi, pasti kan nggak nyaman. Pasti dia juga mikir, apalagi sudah dipanggil beberapa kali kan itu. Sehingga saya juga berpikirnya husnudzon saja. Mungkin di Tanah Suci si Dede Lesti ini mendapatkan hidayah, hatinya lebih tenang. Kemudian ini bagaimanapun rumah tangga harus saya pertahankan. Gak ada yang salah. Kalau kemudian dilaporkan dicabut, ya sah-sah saja. Saya melaporkan kalian, kemudian saya ternyata sudah berkurang emosi saya cabut. Boleh nggak? Boleh. Apalagi pasangan suami istri. Kenapa kita yang baper sebagai netizen? Kan lucu gitu loh. Gus, ini ada yang menarik juga pada saat diungkap oleh pengacaranya pada saat mereka ribut itu, salah satunya adalah ketika Bilar berteriak, saya talak satu kamu. Nah itu dalam hukum Islam. Kalau talak satu kan masih bisa rujuk. Iya, maksudnya mengeluarkan talak itu walaupun tidak di depan pengadilan agama itu sudah masuk. Ya sah. Bahkan talak itu guyon saja sah. Begitu. Makanya jangan pernah bermain-main dengan talak. Jangan pernah guyon dengan talak. Walaupun itu enggak serius, itu sah. Itu sah. Itu sah. Dan ingat, abghadul halal indallahi at-talaq.
perkara halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak. Makanya itu kan juga jadi pelajaran bagi kita para suami. Jangan gampang mengucapkan kalimat talak, bahkan dalam keadaan Emosi. guyon sekalipun, nggak serius sekalipun, itu sah. Untuk menarik kata talak itu. Ya sudah, rujuk saja kembali. Kan kalau yang sudah tidak bisa kembali kan kalau udah talak 3. Nah, kalau cuma talak 1 masih bisa. Gus, ini kan menurut Humas PA kan kalau misalnya si sang istri mengajukan gugatan cerai kan jatuhnya seperti talak 3, Gus. Jadi harus si sang istri harus menikah. Saya kan lagi belum kan? tahu apakah si Kalau Dedek Lesti seperti apa, Gus? itu sudah mengajukan talak atau sekedar melaporkan. Oh. Kan nggak ada yang tahu. Iya, betul. Dan hari ini belum ada berita bahwa Lesti Kejora mengajukan gugatan cerai. Enggak. Kalau melaporkan Bilar, iya. Tapi kalau mengajukan gugatan cerai, enggak. Nah, yang ada mungkin berita katanya talak 1 dari Bilar. Iya. Ya ini selesai, sudah. Mereka kembali normal lagi. Selama kejadian Bilar Sempat sempat komunikasi. hubungin Gus Enggak, nggak sih? saya jaga semua perasaan. Oh. Karena saya nggak mau kemudian nanti ketika saya ngomong justru seolah-olah cenderung ke salah satu pihak. Saya nggak mau hubungan silaturahmi saya baik dengan si Lesti maupun dengan si Bilar ini terganggu. Tapi di saat ini konflik terjadi, kasus terjadi, saya hanya banyak mendoakan mereka berdua. Makanya kan kalian kayak Jurek dan kawan-kawan, ayo dong komentar. Saya diam kan, karena saya menjaga mereka. Betul. Menjaga mereka. Hari ini saya berani ngomong karena mungkin ini solusi terbaik lah. Solusi terbaik, si Bilar juga udah pulang. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menata kembali sesuatu yang sudah retak, walaupun ini tidak mudah, ini berat. Makanya jangan diperberat, diperparah dengan komentar-komentar yang justru akan menyakiti mereka. Karena bagaimanapun keluarga muda gitu. Ini Gus, juga ini sebelum adanya permasalahan tersebut dari pihak Bilar atau Lesti pernah nggak sih konsultasi ke Gus perihal pernikahan gitu? Pas mau haji itu memang Bilar bilang sama saya, kenapa saya juga pengen segera haji kok Gus. Walaupun dia bilang, Gus nanti saya takut kalau haji kan saya masih muda sama Lesti dan sebagainya. Saya bilang, haji itu tidak harus nunggu tua. Saya bilang, justru kalau kamu pengen merasa nyaman, keluargamu terjaga, salah satunya dengan ibadah haji ini. Terus dia bilang, pokoknya saya sering dinasihati ya Gus, saya pengen belajar ngaji serius nih. Dan salah satu dulu artis yang pengen buat kajian itu ya si Bilar. Terus tapi kita masih nakal loh Gus, artinya nakal ya canom lah, kita anak muda gitu kan. Belum bisa taat 100%. Jangankan kamu, Bilar bilang, aku juga sama, tak bilang. Artinya untuk memotivasi mereka. Jadi salah satu dulu yang berinisiatif untuk bikin pengajian. Bahkan saya dulu menawarkan begini, kalau orang Jawa namanya pengajian sarimbit. Sarimbit itu apa? Suami istri. Nah, mungkin dengan kejadian ini malah saya pengen itu loh. Ada pengajian artis suami istri, sehingga materinya tentang keluarga. Kan keren tuh. Oh, ini si Atta Aurel, terus si Bilar Lesti, kemudian Raffi Nagita, pasangan suami istri. Jadi materinya adalah tentang keluarga.